Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang jabatan dan tugas bagian administrasi. Oke, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian jabatan. Jadi, sebelum kita membahas semuanya, kita harus tahu dulu jabatan itu apa, gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi fungsi dinas jawatan. Jabatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Jabatan dalam organisasi umumnya terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari jabatan tertinggi hingga jabatan terendah. Setiap tingkatan jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Meskipun demikian, tanggung jawab setiap jabatan turut menjadi fungsi yang menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, tingkat jabatan pada pekerjaan kantor. Di sini ada 7 ya. Yang pertama, pimpinan kantor, jabatan manajerial, staf atau pembantu ahli, kepala personalia atau HRD, kepala administrasi, jabatan struktural, dan jabatan fungsional. Mari kita jabarkan satu-satu. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Pimpinan kantor dikenal juga dengan sebutan kepala kantor ataupun direktur. Selain bertugas memantau kelancaran aktivitas secara keseluruhan, pimpinan kantor juga bertugas mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jabatan manajerial, yakni orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Jabatan manajerial merupakan jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf pelaksana. Gitu ya. Selanjutnya, staf atau pembantu ahli adalah orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang bertugas untuk membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya seperti staf akuntan, staf pemasaran, dan staf-staf yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau di sekolah ada yang dinamakan staf tata usaha gitu. Staf tata usaha bagian kepegawaian, staf tata usaha bagian kesiswaan, staf tata usaha bagian sarana dan prasarana, dan staf tata usaha bagian kepegawaian, gitu ya. Selanjutnya, kepala personalia atau HRD. Kepala personalia atau HRD adalah orang yang memiliki jabatan di bagian khusus kepegawaian, yakni bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga, HRD mengatur dan mengordinasikan hak-hak pegawai seperti kalau di perusahaan itu ada jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kepala administrasi. Kepala administrasi adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit. Nah, tugas bidang tata usaha atau kepala administrasi
meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Selanjutnya, jabatan struktural, yakni keberadaan jabatan struktural secara teknis diatur dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya seperti struktur kepemimpinan pemerintah daerah atau bisa disebut Pemda, yakni kedudukan tertinggi dijabat oleh gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan kedudukan terendah dijabat oleh sekretaris lurah gitu ya. Jadi itu sudah mutlak secara struktural seperti itu. Nah, selanjutnya jabatan fungsional. Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, meskipun secara teknis, jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi jabatan ini memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Nah, di sini contoh jabatan fungsional itu seperti para PNS, pegawai negeri sipil ya, di berbagai bidang, misalnya ada PNS dosen, PNS guru di bidang pendidikan, atau dokter dan bidan di bidang kesehatan gitu ya. Jadi berbeda ya jabatan struktural dan fungsional itu. Kalau jabatan struktural itu kedudukan tertinggi dan terendah secara struktural. Kalau jabatan fungsional, jabatan yang sangat penting namun memang tidak tercantum dalam struktur organisasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan menurut Dr. Andes Mokijat adalah merupakan hal yang penting dalam manajemen kepegawaian karena hasilnya dapat digunakan dalam hampir semua program kepegawaian. Nah, berarti analisis jabatan merupakan pedoman untuk penerimaan dan penetapan pegawai serta pedoman kerja atau kegiatan lainnya dalam lingkungan kepegawaian. Contohnya seperti pedoman untuk melaksanakan latihan, promosi, mutasi, dan syarat lingkungan kerja. Nah, isinya apa aja sih dalam analisis jabatan? Yang pertama, di analisis jabatan itu memberikan suatu informasi, yakni diantaranya deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan desain pekerjaan, gitu ya. Selanjutnya, manfaat analisis jabatan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi pegawai. Berarti analisis jabatan dalam proses perekrutan dan seleksi pegawai akan membantu perusahaan dalam menemukan pegawai yang cocok dan memiliki kompetensi sesuai yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya, kompensasi gaji pegawai. Nah, melalui kegiatan analisis jabatan, perusahaan akan menilai bagaimana kompetisi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya evaluasi jabatan. Ini agak senada ya dengan kompensasi gaji. Kegiatan analisis jabatan sekaligus menjadi ajang evaluasi yang menentukan apakah suatu jabatan di perusahaan sudah dipegang oleh orang yang tepat atau tidak. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja pegawai. Nah, prestasi kerja pegawai dapat terlihat melalui proses analisis jabatan, yakni ada penilaian prestasi turut berimbas pada evaluasi jabatan serta kompensasi gaji pegawai. Nah, selanjutnya latihan atau training. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik kompetensi dalam bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab maupun kompetisi dalam bidang baru.
Selanjutnya, promosi dan penempatan pegawai. Nah, di sini itu ada hasil analisis jabatan yang berpengaruh terhadap promosi dan penempatan pegawai. Para pegawai yang dinilai berprestasi umumnya akan mendapatkan penghargaan berupa promosi. Sementara pegawai yang belum menunjukkan performa maksimal dapat ditempatkan pada bidang lain yang sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya, organisasi. Nah, hasil analisis jabatan juga dapat berpengaruh terhadap pembaruan organisasi. Hal-hal yang dinilai tidak efektif dibuat menjadi lebih efektif. Melalui apa? Melalui pembaruan organisasi yang diharapkan perusahaan dapat mengalami kemajuan baik dari sisi manajemen maupun hasil kerja. Selanjutnya, penyederhanaan pekerjaan. Nah, masalah yang terjadi di perusahaan itu dapat berupa ketidakefektifan akibat pekerjaan yang tumpang tindih. Contohnya, dalam perusahaan sangat mungkin terjadi kondisi ketika pegawai atau divisi menangani pekerjaan tambahan yang bukan merupakan tugas pokoknya. Karena kekurangan waktu, tenaga kerja ataupun tugas pokoknya menjadi tidak maksimal. Nah, di sini melalui analisis jabatan, masalah seperti itu dapat diketahui dan dapat dicarikan solusinya, yakni dengan penyederhanaan pekerjaan. Nah, penyederhanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan menambah tenaga kerja untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut dan memastikan bahwa setiap jabatan hanya bertanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya adalah metode analisis jabatan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. Jadi ini kuesioner di analisis jabatan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang isinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Nah, observasi itu apa sih, Bu? Yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung cara kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, jadi kita terjun langsung nih kalau observasi gitu ya. Terjun langsung melihat bagaimana pegawai itu bekerja, menilai gitu ya. Pegawai ini gimana sih kinerjanya gitu. Selanjutnya wawancara. Wawancara itu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, lalu mencatat jawaban yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang diperlukan. Jadi kalau wawancara, menyiapkan pertanyaan dan merangkum jawaban, gitu ya. Setelah itu, ada lagi nih metode yang keempat, yakni menulis laporan pekerjaan secara singkat. Selanjutnya, kita masuk ke jabatan dan uraian tugasnya. Jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Yang pertama ada office administratif. Di sini atau administrasi kantor ya. Di sini tugasnya pembuatan naskah sederhana, lembar kerja, dan bahan presentasi. Menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju, menggunakan peralatan kantor, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju, lalu menerima dana, mengantar tamu. Selanjutnya, melakukan pengarsipan. Yang kedua, junior administratif.
Nah, atau bisa disebut sebagai sekretaris junior, yakni ini pekerjaannya lebih banyak ya daripada administrasi kantor. Membuat dokumen, menggunakan internet untuk mencari data, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju, menerima dan mengantar tamu, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju, melakukan pengarsipan dan memasukkan data, menggunakan peralatan kantor, membantu pekerjaan yang dilimpahkan, baik menjalankan administratif asisten maupun eksekutif asisten, melakukan fungsi resepsionis. Oke, selanjutnya ada administratif asisten atau sekretaris ya. Nah, di sini tugasnya pembuatan naskah sederhana, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju, menggunakan peralatan kantor, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju, menerima dan mengantar tamu, melakukan pengarsipan dan memasukkan data, menganalisis informasi dengan bantuan-bantuan internet. Selanjutnya yang keempat yakni ada eksekutif administratif asisten, sekretaris eksekutif ya, berarti sekretaris yang jabatannya tinggi. Pertama, keterampilan yang ekstensif dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen administrasi dengan menggunakan beberapa metode. Yang tadi ya, jiwa kepemimpinan yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang tinggi. Karena ini eksekutif administratif asisten, maka dia itu mempunyai keterampilan yang lebih dari sekretaris, terus tadi ada junior sekretaris, dia lebih tinggi jabatannya. Makanya di sini ada kemampuan berkomunikasi yang tinggi, jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karena memiliki beberapa bawahan yang nantinya akan membantu pekerjaan sekretaris eksekutif ini ya. Selanjutnya office manager atau manajer kantor. Nah, ini dia itu mendukung kegiatan administrasi manajemen perusahaan, menjamin kelancaran manajemen perusahaan sesuai dengan visi dan misi organisasi, melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi, kalau manajer kantor itu tidak bekerja hanya di internal saja, tapi dia juga bekerja di eksternal kantor. Karena apa? Karena manajer kantor ini harus melakukan analisis yang berupa harapan pelanggan-pelanggan di luar sana tuh seperti apa terhadap perusahaannya, gitu ya, paham ya? Oke, yang terakhir ada tugas individu, silahkan kalian kerjakan dengan tulisan rapi, catatan yang rapi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.